Shalom teman-teman Battle Teens, welcome back to our online service. Apa kabar semuanya teman-teman? Coba please comment on the chat box below kalau teman-teman kabarnya baik, luar biasa, atau teman-teman juga bisa drop hearts, oke? And while we wait, teman-teman boleh sambil share link ibadah kita ke teman-teman yang lain supaya mereka semua bisa join bareng sama kita. Sip. Oke, are you ready to worship God today? Let's give our best. Sebab Dia Allah yang sanggup mengalahkan segala perkara. Amin teman-teman. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the time of every Lazarus. And your voice is calling me out. And right now, I know you're able. And my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know, you never will. Mari kita mau sama-sama nyanyikan. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking my heart like it's Jericho. My walls are all crashing down, and right now I know you're able. And my God, I'm through again. Let's sing. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. You can do all things. Let's sing. You can do all things but fail. No, you never lost a battle. No,
You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Say it. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. Kiss never lose. You never lost a battle. You can do You can do all things but fail. You never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Say it together. You can do all things. You can do all things but fail. You never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. 'Cause I know, you never will. 'Cause I know, you never will. Woo! 'Cause he can do all things. Yes, Jesus. We believe you can do all things. Haleluya. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeay. Woo! Here I am with my arms lifted high as the light begins to fade. Hear my cry, my prayer, my plea. I'm counting on your grace for me. Through the storms and my uncertainties, Lord, I put my trust in you. You're my Savior and my peace. Oh, Christ.
Oke, shalom teman-teman. Apa kabar? Aku harap teman-teman semua kabarnya luar biasa. Eh, kita boleh bersyukur kalau hari ini kita sama-sama masih dikasih waktu sama Tuhan buat beribadah, dengar firman Tuhan. Aku percaya teman-teman semua semangat hari ini. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama mau berdoa. Bapa, mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat hidup kami. Kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam segala hal Tuhan kami tidak berkekurangan. Kami percaya Tuhan itu semua karena berkat-Mu Tuhan buat kami ya Bapa, dan perlindungan-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa kalau sebentar hari ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan yang berikan hati kami yang siap untuk ditabur dan telinga yang untuk siap dengar-dengaran Tuhan, supaya firman ini Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami, berbuah lebat Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Oke, ya teman-teman pasti semangat hari ini. Hari ini kita mau bahas sesuatu teman-teman, bagaimana kita boleh mempersiapkan masa depan teman-teman. Persiapkan masa depan, kalau aku dikasih temanya sama Konato, one step ahead. Nah, one step ahead, bagaimana kita boleh mempersiapkan hidup kita dengan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita untuk masa depan kita, teman-teman. Oke, kita sama-sama buka Alkitab kita di Matius 25. Matius 25, kita akan sama-sama baca tentang suatu perumpamaan. Mungkin teman-teman udah pernah dengar perumpamaan yang ini, tapi aku percaya teman-teman kita mau dengar sekali lagi supaya teman-teman ada hal-hal yang baru yang teman-teman boleh dapatkan buat hidup teman-teman masing-masing. Oke? Yuk kita sama-sama baca di ayat yang ke-14. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, stop dulu sampai di sini teman-teman. Kita baca sekali lagi. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Oke, di perumpamaan ini kita boleh sama-sama tangkap ya. Yang pertama ada seorang yang mau keluar negeri, pergi ke luar negeri. Dan ini dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, teman-teman, ini perumpamaan seperti Tuhan dengan anak-anaknya, dengan pekerja-pekerjanya. Tuhan dikasih perumpamaan di sini, dia mempercayakan sesuatu. Di sini dibilang harta. Dipercayakan harta untuk orang-orang, untuk hamba-hambanya yang dipercaya sama tuannya. Nah, ya kita lanjut lagi teman-teman. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Oke. Di sini ada hal yang menarik. Kita lihat teman-teman, tuannya bepergian dan mempercayakan sesuatu untuk hamba-hambanya. Tuhan juga percayakan sesuatu buat kita teman-teman. Ya, dalam hidup ini kita dapat segala sesuatu itu semua dari Tuhan, dipercayakan sama Tuhan, bener nggak? Hidup kita, harta kita, talenta kita, bahkan nafas kita, waktu kita, semuanya ini dipercayakan sama Tuhan buat kita. Nah, mungkin teman-teman udah sering dengar perumpamaan soal talenta gitu ya, dan banyak yang bilang, wah talenta ini apa sih? Bakat ya buat bakat ya. Bakat itu terjemahan di bahasa Indonesianya teman-teman. Tapi teman-teman kita mau lihat sesuatu yang lebih besar lagi. Talenta yang dikatakan di sini bukan cuma sekedar bakat, bukan cuma sekedar kemampuan, bukan cuma sekedar keahlian teman-teman. Itu terjemahan bahasa Indonesia ya. Tapi segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita. Seperti yang tadi aku bilang, mungkin harta, waktu, pekerjaan, dan mungkin keahlian teman-teman ada juga gitu. Dan salah satunya itu ada apa lagi? Kesehatan,
tubuh teman-teman. Itu semua talenta. Talenta. Jadi kita nggak cuma bicara soal bakat. Talenta yang dibilang di Alkitab ini nggak cuma bicara soal bakat, tapi segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat hidup teman-teman. Ya, lengkap sekali lagi, talenta yang dibicarakan di Alkitab ini nggak cuma bahas soal talenta atau bakat yang kita miliki, keahlian. Tapi talenta yang dibahas di Alkitab ini, semua yang dipercayakan Tuhan buat kita. Oke? Dan yang menariknya, yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Jadi ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Kenapa dipercayakan seperti itu? Masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi mungkin kita ada yang lihat orang yang diberikan sesuatu serba, mungkin banyak banget, ada yang mungkin orang hidup bisa sampai 80, 90, bahkan 100 tahun, teman-teman. Bahkan sampai 100 tahun. Itu Tuhan percayakan sesuatu hal yang luar biasa, itu talenta. Ada orang yang punya harta yang banyak, itu talenta, teman. Talenta. Dan mungkin ada orang yang punya keahlian yang banyak, talenta. Ada orang yang pinter banget, itu apa? Talenta. Sekali lagi, itu semua yang dipercayakan sama Tuhan buat setiap hamba-hambanya. Sekali lagi, menurut kesanggupannya. Kesanggupannya. Nah, apa yang kita punya ini, dikasih Tuhan, itu menurut kesanggupannya kita, teman-teman. Menurut kesanggupannya kita. Ya. Dan satu hal yang menarik lagi kita baca di ayat yang ke-15. Lalu ia berangkat. Nah, ini hal yang lucu. Kenapa? Ibaratnya gini. Kita pergi ke satu tempat. Kita mungkin punya usaha. Misalnya, aku punya usaha deh. Aku punya usaha. Lalu aku pergi. Sebelum pergi, aku panggil beberapa mungkin karyawan gitu kan. Karyawan, terus habis itu bilang, saya mau pergi ya ke luar negeri. Aku titip ya usahanya. Lalu pergi. Nah, ada yang lucu nggak, teman-teman? Lucu, kenapa? Karena kita tidak memberikan, aku nggak memberikan instruksi apa-apa ke karyawanku. Ya nggak? Seperti yang ditulis di sini. Tuannya tidak memberikan instruksi apa-apa. Dia percayakan talenta kepada hamba-hambanya, lalu tuannya itu pergi. Nggak kasih instruksi apa-apa buat hambanya. Lucu ya, teman-teman? Kok bisa begitu? Bingung nggak kira-kira hamba-hambanya? Kok tuannya nggak kasih instruksi apa-apa? Kita pikirlah, mungkin kalau misalnya kita jadi hambanya deh, kita punya bos di suatu perusahaan. Bosnya bilang, Dok, ini perusahaan aku titip. Aku mau liburan. Dadah. Pasti teman-teman akan bingung apa yang harus dilakukan. Tapi toh hambanya nggak nanya. Kenapa, teman-teman? Artinya hamba-hambanya ini adalah orang-orang yang sudah dipercaya sama tuannya. Sekali lagi, orang-orang yang sudah dipercaya. Teman-teman pasti pernah lihat ada mungkin seorang karyawan yang tangkas ditinggal sama bosnya. Ya udah, dia tahu apa yang mesti dipekerjakan. Kalau aku punya karyawan yang mungkin tangkas dan aku bisa percaya 100%, aku akan pergi liburan tanpa mengatur-ngatur apapun. Karena aku percaya sama dia. Dia bisa menjalankan usahanya selama aku pergi. Begitu juga tuannya ini. Dia memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, pergi. Dan aku yakin tuannya ini percaya sama hamba-hambanya. Percaya banget sampai nggak perlu dikasih instruksi apapun. Hamba-hambanya ini udah tahu apa yang harus dilakukan. Betul nggak? Nah, itu yang Tuhan kasih buat kita, teman-teman. Tuhan kasih sekian banyak. Tuhan kasih uang, Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih waktu. Dan bahkan Tuhan kasih instruksi, teman-teman. Instruksinya di mana, teman-teman? Di sini. Di Alkitab. Gitu. Nah, udah gitu Tuhan percayakan. Ini udah
dikasih buat kamu, aku percaya kamu bisa mengelolanya. Nah, Tuhan segitu percayanya sama hamba-hambanya, sama kita, sama anak-anaknya. Nah, bahkan Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih Alkitab, this is a life guide. Nah, teman-teman, makanya kita mesti sering-sering baca Alkitab. Kenapa? Karena disinilah kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita kelola dari talenta-talenta yang kita punya. Betul nggak? Tuhan pasti kasih sesuatu ke kita karena Tuhan percaya kita bisa mengelolanya. Ya nggak? Nggak mungkin ada orang dikasih sesuatu dan nggak dipercaya. Pasti kalau misalnya orang itu nggak dipercaya, pasti dikasih instruksi, teman-teman. Instruksi. Mereka harus ngapain, ini harus diapain, ini harus diapain, ini harus diapain. Tapi ini nggak dikasih instruksi. Karena Tuhan percaya. Dan sekali lagi, yang dikasih ini bukan sesuatu yang kecil. Ya, talenta. Talenta itu zaman dulu ukuran untuk harta, teman-teman. Setahu aku ukuran berat 34 kilo. 34 kilo untuk harta. Dan yang aku baca, teman-teman, satu talenta itu berkisar 10.000 dinar. Which is upah kerja 10.000 hari. Ya, teman-teman bayangin, upah kerja 10.000 hari. 10.000 hari itu banyak banget, teman-teman. Berapa tahun, upah berapa tahun dipercayakan ke seseorang. Ya enggak? Bahkan ini ada yang sampai 5, ada yang sampai 2, ada juga yang 1. Dan itu bukan hal yang kecil dipercayakan. Hal yang luar biasa dipercayakan. Dan Tuhan ini sangat percaya. Oke? Kita lanjut. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga. Dan berlaba 2 talenta. Nah, kita lihat ya. Ada 2 orang hamba yang menerima 5 talenta, 2 talenta. Apa yang dilakukan? Segera pergi, lalu ia menjalankan talenta itu. Jadi, segala sesuatu yang dipercayakan sama Tuhan buat kita, itu harus dijalankan. Itu harus dijalankan. Tuhan kasih kepercayaan yang luar biasa. Dan di sini dibilang beroleh laba 5 talenta, yang satu lagi beroleh laba 2 talenta. Ini bicara soal apa sih, teman-teman? Ini berbicara soal hidup kita. Hidup kita berbuahkah apa enggak? Berlaba itu istilahnya berbuah, teman-teman. Berlaba itu berbuah. Jadi lebih dari 5 jadi 10. Yang dikasih 2 jadi 4. Berbuah. Kenapa bisa berbuah? Karena dikelola. Kenapa bisa berbuah? Karena diusahakan. Ya enggak? Ada talenta, mungkin dia pakai untuk usaha, dan punya laba 5 talenta. Ada yang punya 2 talenta, dia usahakan lagi. Jadi 2 talenta lagi, teman-teman. Jadi di perumpamaan ini, teman-teman, diajarkan apapun yang dikasih buat hidup kita, itu harus kita kelola. Ya enggak? Terus kita lanjut lagi ya. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Teman-teman lihat ya, dari orang yang punya laba 5 talenta tadi itu, dia kasih lagi labanya ke tuannya. Nih Tuhan udah percayakan 5 talenta ke aku Tuhan, dan aku kembalikan nih 10 talenta. Dan akhirnya dibilang bahwa si hamba yang menerima 5 talenta ini dapat
kepercayaan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Ya, teman-teman. Dapat kepercayaan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Kenapa, teman-teman? Karena kita lihat dari laba 5 talenta ini dia bisa kembangkan jadi 10. Yang 2 jadi 4. Karena mereka punya kemampuan untuk mengelola talenta itu. Jadi lebih banyak, teman-teman. Banyak ini bukan bicara soal kita harus punya banyak-banyak kemampuan dan segala macam. Tapi bagaimana kita punya kemampuan untuk mengelola ini. Tuhan kasih kamu harta, bagaimana kamu mengelola harta itu. Harta itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kita lagi, teman-teman. Duit itu udah dipercayakan sama Tuhan buat kita. Jadi itu harus kembali kepada Tuhan. Sekarang teman-teman dipercayakan segala macam harta teman-teman yang mungkin udah dapat penghasilan. Itu semua dari Tuhan. Dan teman-teman, balik lagi, kita harus pertanggungjawabkan itu sama Tuhan lagi, teman-teman. Jadi bagaimana kita memakai uang kita, bagaimana kita mengelola uang kita, bagaimana kita mengelola waktu, bagaimana kita mengelola bakat, bagaimana kita mengelola kesehatan, bagaimana kita mengelola pikiran, itu semua harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Ya, karena kenapa? Balik lagi, tadi segala sesuatu yang dipercayakan buat hidup kita itu semua dari Tuhan, teman-teman. Dari Tuhan. Jadi kita harus kembalikan itu, kita harus pertanggungjawabkan itu. Jadi hari ini kita belajar, teman-teman. Hidup kita tuh nggak boleh semena-mena. Hidup kita nggak boleh sembarangan. Dan hidup kita nggak boleh semaunya, teman-teman. Kenapa? Karena segala sesuatunya kita akan kembalikan kepada Tuhan. Betul. Nah, jadi kita lanjut ya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 2 talenta datang juga, teman-teman. Dan hal yang sama terjadi. Kita lihat ya, teman-teman. Yang 5 jadi 10 dan 2 jadi 4. Sama-sama dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Apa yang terjadi sama yang menerima 1 talenta? Kini datanglah juga hambanya yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah punyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan capakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan. Yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kentang gigi. Oke, teman-teman, yang satu datang dengan memberikan kembali 1 talenta. Dia bilang, Tuan, ini 1 talentanya Tuan, dikembalikan tanpa dikelola. Aku tahu Tuan adalah manusia yang kejam, ia menabur di mana tidak menanam, menabur di mana tempat tuannya tidak menanam dan menuai apa yang tidak diusahakan sama tuannya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan sedikit berpikir ya. Kalau mungkin kita sedikit berpikir, salah nggak sih hambanya ini memberikan 1 talenta dan dikasih 1 talenta dan memberikan kembali 1 talenta? Salah nggak, teman-teman? Mungkin secara pemikiran dunia itu tidak salah. Tapi aku mau sedikit lagi kita sama-sama dalami, teman-teman.
di sini statusnya sebagai apa orang yang menerima 1 talenta ini, teman-teman? Sebagai hamba. Sebagai hamba. Yang pasti sudah dipelihara sama tuannya, teman-teman. Sudah dipelihara sama tuannya. Oke, ya nggak? Nah, dan 1 talenta ini dia kubur dan tidak diberikan bunga apapun, hanya dikeramin, diam, lalu dikembalikan. Gitu ya. Itu yang pertama, teman-teman. Bedanya apa sama yang 5 talenta dan 2 talenta? Yang 5 mengusahakan, yang 2 mengusahakan, yang 1 nggak mengusahakan. Oke? Nah, teman-teman, apakah masalahnya di sini, teman-teman? Apakah masalahnya jumlah? Karena yang 1 dipercayakan 5. Oh iya, karena dipercayakan 5, pasti dia menghasilkan 5. Yang 1, 2, menghasilkan 2. Gue cuma dikasih 1. Hamba ini cuma dikasih 1. Hamba ini cuma dikasih 1, dan mungkin dia akan merasa kecil hati dan lain-lain. Enggak, teman-teman. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dipercayakan sama tuannya sesuai kapasitasnya. Kalau orang yang dikasih sekarang, yang dikasih 1 talenta ini, ternyata dikasih 5 talenta, belum tentu juga ini akan jadi 5 talenta. Mungkin menjadi 10 talenta. Mungkin aja 5 talenta ini akan tetap menjadi 5 talenta, karena 5-5-nya dikubur, gitu, teman-teman. Dikasih talenta berdasarkan kapasitas masing-masing, teman-teman. Yang kita dapat talenta berdasarkan kapasitas masing-masing. Iya nggak? Dan 5, kenapa yang 5 mengerti dan yang 2 mengerti apa yang harus dia lakukan, teman-teman? Karena dia kenal sama tuannya. Dia cinta sama tuannya. Dia tahu dia sudah menerima banyak dari tuannya. Dia tahu bagaimana cara mengasihi tuannya. Jadi tanpa dikasih instruksi, teman-teman, baik lagi, tanpa dikasih instruksi, orang yang punya 5 talenta ini, yang dipercayakan 5 talenta ini, langsung mengusahakan talentanya dan beroleh sesuatu yang lebih, yang bisa diberikan kembali saat tuannya kembali ke rumahnya. Tapi yang 1 ini nggak mengenal sama sekali tuannya. Nggak mengenal sama sekali tuannya. Bahkan dibilang hamba ini jahat dan malas, teman-teman. Jahat dan malas, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman, segala sesuatu itu harus kita berikan hal yang lebih, teman-teman. Kita harus berbuah dalam hidup kita. Kita harus berbuah dalam hidup kita. Kalau Tuhan udah percayakan banyak talenta dalam hidup teman-teman, mungkin dalam waktu teman-teman, pekerjaan teman-teman, kehidupan teman-teman, keluarga teman-teman, semuanya Tuhan kasih. Kita harus kelola itu. Kita harus usahakan itu. Kita harus membuat itu berbuah. Bahkan lebih. Untuk kita apa? Kita kembalikan sama Tuhan. Ya, kita harus kembalikan sama Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Bagaimana kita mengusahakannya, teman-teman? Bagaimana kita mengelolanya? Akan kita pertanggungjawabkan sama Tuhan. Ya. Bagaimana kita mengelolanya, teman-teman? Hari ini mulai persiapkan hidup teman-teman. Bagaimana caranya? Mungkin hamba-hamba yang tadi nggak nerima instruksi, tapi kita dapat instruksi di Alkitab, teman-teman. Segala sesuatunya ada di Alkitab ini, teman-teman. Instruksi yang Tuhan kasih ada di Alkitab. Bagaimana kita mau mengelola segala sesuatu. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita nggak pernah baca ini, kita nggak pernah buka, teman-teman. Kita nggak pernah usahakan ini. Ya. Jadi, teman-teman, aku percaya segala sesuatu yang teman-teman udah punya sekarang, Tuhan sangat percaya sama teman-teman. Seperti tuannya percaya sama hamba-hambanya. Jadi bagaimana kita harus membalas Tuhan yang udah percaya sama kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Nggak punya apa-apa. Orang yang mungkin bahkan nggak layak di hadapan tuannya. Di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan udah mau percaya, teman-teman. Percaya sama kita semua. Memberikan segala sesuatu buat hidup kita. It means kita harus kelola, kita harus berikan sesuatu yang lebih untuk kita kembalikan sama Tuhan. Amin. Buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini mungkin banyak di rumah, ayo kembangkan hidup teman-teman. Mungkin dengan segala sesuatu teman-teman bisa baca buku, teman-teman bisa pakai waktu teman-teman untuk
mengelola hidup teman-teman. Nggak cuman talenta, nggak cuman sekedar bakat. Waktu teman-teman harus dikelola. Uang teman-teman harus dikelola. Mungkin teman-teman sekarang masih muda, ada yang belum bekerja. Belajar dari sekarang. Apa yang dipercayakan sama orang tua teman-teman. Dari mungkin uang jajan. Teman-teman boleh simpan, kelola itu teman-teman. Ya, kelola di masa-masa yang sukar ini. Teman-teman jangan pakai waktu teman-teman untuk bermalas-malasan. Tidur aja teman-teman. Tapi teman-teman harus kita kelola. Jangan jadi hamba yang diberikan 1 talenta. Tapi harus jadi hamba yang diberikan 5 dan 2 talenta. Kita harus kembangkan lebih, bahkan kalau bisa lebih dari 5 jadi 5, bahkan mungkin 5 jadi 15. Teman-teman, ya. Teman-teman harus mau mengelola hidup teman-teman lebih lagi. Oke? Ya, itu aja teman-teman hari ini. Yuk kita sama-sama mau berdoa supaya firman ini boleh tertanam dan boleh bertumbuh dalam hidup kita. Bapak mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Thank you buat firman-Mu Tuhan, perumpamaan yang mungkin sudah kami sering dengar Tuhan, tapi kami mau dapat sesuatu yang baru hari ini, kami tangkap sesuatu yang baru hari ini ya Bapak. Dan kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Terus ya Bapak, berikan kami pembaruan budi Tuhan, berikan kami hikmat dalam mengelola hidup kami Tuhan. Saat kami mungkin di rumah, saat kami mungkin dimanapun Tuhan, kami boleh terus kelola hidup kami. Waktu yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami Tuhan, jangan biarkan kami sia-siakan itu Tuhan. Biar kami boleh pakai itu Tuhan untuk sesuatu yang lebih lagi Tuhan. Kami boleh kelola untuk kami kembalikan nanti kepadamu Bapa, karena kami cinta sama Engkau Bapa. Ucap syukur Tuhan. Thank you Bapa buat hari ini. Berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu ya Tuhan yang mungkin sedang mendengar Tuhan. Anak-anak-Mu yang mendengar firman ini terus berikan hikmat yang lebih ya Bapa. Dan dimanapun Tuhan teman-temanku berada hari ini, Tuhan yang jagai Tuhan. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang cukupkan dalam segala sesuatu ya Bapa. Ucap syukur ya Bapa. Makasih Tuhan buat hari ini. Kami berdoa Tuhan biar ada sukacita yang boleh Tuhan berikan buat kami untuk menjalani sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, happy Sunday and God bless you.